Oke, untuk pertemuan terakhir kita sebelum UTS, ini nanti adalah tentang sistem persamaan linear dua variabel. Jadi untuk materi UTS nanti adalah materi dari minggu pertama hingga materi yang saya sampaikan lewat video ini. Nah, untuk sistem persamaan linear dua variabel sebenarnya tidak jauh berbeda dengan materi minggu lalu, yaitu tentang sistem persamaan. Nah, kita hanya mengulas saja. Saya yakin kalian pasti bisa untuk menguasainya karena sistem persamaan ini sudah diajarkan sejak materi-materi dasar diberikan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa namanya sistem persamaan dua variabel itu pasti ada dua variabel, entah itu bentuknya X atau Y dan lain sebagainya. Nah, persamaan umumnya dituliskan dengan AX plus BY sama dengan C, atau kita juga bisa menyusunnya menjadi AX plus BY minus C sama dengan 0 dengan syarat A dan B itu bukan 0. Nah, dua persamaan dalam suatu sistem dikatakan ekivalen jika dia punya penyelesaian yang sama. Artinya apa? Artinya ketika kita menemukan solusi X dan Y, maka persamaan 1 ataupun persamaan 2 nilainya ya solusi itu tadi. Ketika dimasukkan dia nilainya sama, sesuai. Nah, untuk menemukan solusi dari suatu sistem, kita bisa memanipulasi persamaan hingga mendapatkan sistem persamaan yang sederhana dan ekivalen, sehingga solusinya mudah ditemukan. Artinya memanipulasi itu seperti apa? Artinya adalah ketika kita mengalihkan dua, atau kita menjumlahkan atau mengurangkan, atau kita mensubstitusikan, nah itu termasuk manipulasi. Bagaimana caranya sehingga nanti kita dapat sistem persamaan yang sederhana, lalu kita bisa menemukan solusinya dengan mudah. Nah, teorem pada sistem ekivalen itu ada 3 hal yang harus dipenuhi jika sistem dikatakan ekivalen, atau dengan kata lain sistem ekivalen itu memenuhi 3 hal ini. Yang pertama, dua persamaan dapat ditukar. Yang kedua, sebuah persamaan dapat dikali atau dibagi dengan bilangan bukan 0. Berarti persamaan 1 dan 2 sama-sama bisa dikalikan atau dibagi dengan suatu bilangan. Nah, yang ketiga, kelipatan dari suatu persamaan dapat dijumlahkan ke persamaan lain. Artinya ketika kita sudah menentukan suatu persamaan yang sederhana dari persamaan kedua, nah itu kita bisa menjumlahkan atau mengurangkan ke persamaan yang pertama ataupun yang ketiga. Itu yang dimaksud dengan sistem yang ekivalen. Nah, contohnya ada sistem persamaan X plus 3Y sama dengan negatif 1. Dan yang kedua persamaannya adalah 2X min Y sama dengan 5. Nah, di sini kita diminta untuk menyelesaikan, artinya menemukan solusi dari sistem ini dengan menggunakan teorem ekivalen. Nah, berarti di sini kita bisa menuliskan kita punya X plus 3Y sama dengan negatif 1. Yang kedua 2X min Y sama dengan 5. Nah, artinya ekivalen tadi berarti kita bisa mengalihkan kedua persamaan dengan bilangan bukan 0. Maka untuk menemukan solusinya kita bisa pakai eliminasi. Apakah hanya eliminasi saja? Tidak, kita bisa pakai eliminasi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Kita bisa pakai substitusi, kita bisa pakai kombinasi, eliminasi, dan substitusi. Nah, kita pertama pakai eliminasi dulu. Kita pakai eliminasi berarti di sini kita mau menghilangkan X-nya dulu. Berarti yang atas kita kalikan dengan 2, yang bawah kita kalikan dengan 1. Sama dengan X kali 2 berarti 2X, 3 kali 2 berarti plus 6Y, sama dengan min 1 kali 2, min 2. 2 kali 1 2X min Y kali 1 tetap min Y, 5 kali 1 tetap 5.
Kemudian ini kita kurangkan 2x min 2x 0 ya. 6y min y berarti 6 min 1 berarti 7y sama dengan min 2 min 5 berarti negatif 7. Sehingga y adalah negatif 7/7 sama dengan negatif 1. Kemudian kita sudah ketemu y, maka kita harus menemukan x. Dengan masih memakai cara eliminasi, berarti kita tulis x plus 3y sama dengan negatif 1, 2x min y sama dengan 5. Nah, karena kita mau menghilangkan y, berarti atas kita kalikan tetap 1, yang perlu kita kalikan dengan angka adalah yang bawah, berarti dikalikan 3. Nah, kemudian x plus 3y yang atas tetap ya, karena kan dikalikan 1, jadi ini min 1. 2x kali 3 berarti 6x min y kali 3 min 3y sama dengan 15. Kita tambahkan. Kenapa ditambah? Karena ini sudah negatif. Ini dikurangi karena tadi sama-sama positif. Karena ini sudah ada yang negatif, maka tinggal kita jumlahkan. X tambah 6x berarti 7x. 3 plus min 3 0 ya, sama dengan min 1 ditambah 15 berarti 14, sehingga x sama dengan 14 dibagi 7 sama dengan 2. Sehingga di sini kita menemukan solusinya adalah 2, min 1. Apakah sama ketika kita mengerjakan dengan metode substitusi? Pasti sama. Misal kita ambil yang persamaan kedua, atau kita bisa ambil persamaan pertama ya, lebih mudah yang pertama. Sehingga kita punya x plus 3y sama dengan negatif 1, maka x sama dengan pindah ruas yang 3y min 3y, kita punya ini negatif 3y. Nah, baru dari persamaan pertama kita substitusikan ke persamaan kedua. Nah, persamaan kedua kita punya apa? Kita punya 2x min y sama dengan 5. Berarti 2 kali negatif 1 min 3y min y sama dengan 5. Kita lanjutkan di sebelahnya. 2 kali min 1 berarti min 2. 2 kali min 3 min 6y. Min y tetap sama dengan 5. Nah, kita jumlahkan. Sehingga ini min 2. Min 6 min 1 berarti min 7y sama dengan 5. Min 7y sama dengan 5, 2 pindah ruas jadi plus 2, sehingga min 7y sama dengan 7, maka y sama dengan 7 per min 7, berarti min 1. Nah, kita sudah punya y sama dengan min 1, kita waktunya masukkan ke langkah yang paling awal tadi, kita masukkan. Kita punya x sama dengan min 1 min 3y, maka kita masukkan nilai y sama dengan min 1, berarti min 1 min 3 kali min 1, sehingga min 1 plus 3 sama dengan 2. Sama kan solusinya, dapatnya x-nya min 2, x-nya 2, y-nya y-nya negatif 1. Itu contoh yang pertama. Nah, sekarang contoh yang kedua. Nah, kita bisa pakai salah satu cara. Di sini saya akan pakai eliminasi, berarti 3x plus y sama dengan 6. 6x plus 2y sama dengan 20. Nah, kita hilangkan yang y-nya. Berarti atas dikalikan 2, bawah dikalikan dengan 1. Berarti 6x plus 2y sama dengan 12. Yang kedua 6x plus 2y sama dengan 20. Kita kurangkan. Nah, ternyata ini 0. Plus ini juga 0. Sama dengan negatif 8. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Nah, kalau seperti ini, maka ini artinya sama saja dengan 0 dikali x ditambah 0 dikali x. Nah, sama dengan negatif 12. Artinya apa? Artinya sistem persamaan ini tidak memiliki solusi. Kenapa? Nah, ternyata ketika digambarkan dalam sumbu x dan y,
fungsi 3x plus y dan 6x plus 2y sama dengan 20 ini ketika digambarkan akan membentuk dua buah garis yang sejajar. Nah, karena garis ini sejajar sehingga dua garis ini tidak berpotongan. Karena tidak berpotongan, maka dia tidak memiliki solusi, tidak memiliki titik di mana mereka berpotongan. Nah, sehingga ketika seperti ini hasilnya sama-sama 0, X dan Y-nya ketika dieliminasi, maka artinya tidak memiliki solusi. Jadi nanti kalian ketika menjawab ya cukup dibuktikan saja apakah benar 0, langsung disimpulkan bahwa tidak memiliki solusi. Nah, contoh yang ketiga adalah sama ya, ada suatu sistem persamaan 4x plus 7y sama dengan 11, kemudian 3x min 2y sama dengan negatif 9. Nah, di sini kita bisa pakai ketiga cara tadi ya. Kalau di sini saya coba pakai eliminasi. Berarti saya punya 4x plus 7y sama dengan 11. Kemudian sama 3x min 2y sama dengan negatif 9. Nah, saya mau menghilangkan y-nya dulu. Nah, sehingga menghilangkan y-nya, maka yang atas saya kalikan 2, yang bawah dikalikan dengan 7. Maka 4 kali 2 8x plus 7 kali 2 14y sama dengan 22. Sekarang 3 kali 7, maka ini 21x 2 kali 7 minus 14y sama dengan 9 kali 7 negatif 63. Nah, sekarang kita jumlahkan, ditambah ya, karena ini salah satunya negatif. Kalau dua-duanya positif, maka dikurangi. Nah, sekarang 8 dikurangi 21, berarti 8 ditambah 21, berarti positif ya, positif 29x. 14 ditambah min 14, 0, sekarang 22 tambah min 63, berarti negatif 41. Sehingga kita punya X sama dengan negatif 41 dibagi 29. Nah, kita sudah punya nilai X-nya. Nah, kemudian yang selanjutnya, karena kita sudah punya X, maka sekarang kita cari Y-nya. Berarti yang kita eliminasi adalah X-nya sekarang. Berarti 4X plus 7Y sama dengan 11. 3X min 2Y sama dengan negatif 9. Berarti yang kita hilangi X-nya, maka yang atas dikalikan 3, yang bawah dikalikan 4. Nah, sama dengan 12x ya, 4 kali 3 ditambah 7 kali 3 plus 21y sama dengan 11 kali 3, 33. 4 kali 3 sama 12x, 4 kali min 2 min 8y sama dengan min 9 kali 4 min 36. Nah, sekarang kita kurangkan karena dua-duanya ini sama-sama positif. Berarti tinggal 21 min, berarti positif, berarti 21 tambah 8, berarti 29y. Sekarang 33 min, berarti 33 tambah 36, berarti positif 69, maka y sama dengan 69 per 29. Nah, di sini jangan lupa untuk melakukan pengecekan apakah memang betul hasilnya min 41 per 29 dan y-nya 69 per 29. Jangan lupa cek. Diceknya ya berarti nanti dicoba X-nya masukkan ke sini, Y-nya juga sama dimasukkan ke sini. Nah, sehingga nanti solusinya kita bisa tuliskan min 41 per 29 per 69 per 29. Nah, untuk latihan soal, nah kita bisa mengerjakan, contohnya ada 3 latihan soal ya. Di sini akan langsung saya bahaskan untuk latihan soalnya. Yang nomor 1,
Yang nomor 1 itu kita bisa kerjakan bebas ya, mau pakai substitusi, eliminasi, atau kombinasi. Nah, di sini saya ingin mengerjakan dengan cara eliminasi. Nah, di sini ada 4x plus 5y sama dengan 13. Yang kedua ada 3x plus y sama dengan negatif 4. Berarti kita mau hilangkan y-nya dulu. Berarti yang atas dikali 1, yang bawah dikali 5. Berarti yang atas tetap ya, 4x plus 5y sama dengan 13. Yang bawah 3 kali 5, 15x ditambah y kali 5 berarti 5y sama dengan min 4 kali 5 berarti negatif 20. Sekarang dikurangi. Maka 4 dikurangi 15 berarti negatif 9x. Sorry. 4 dikurangi 15 itu adalah negatif 11 ya. Negatif 11x. 13 min berarti positif 13 ditambah 20 33, maka x sama dengan 33 per min 11 sama dengan negatif 3. Yang kedua kita cari y-nya sekarang, berarti 4x plus 5y sama dengan 13. 3x plus y sama dengan min 4. Yang atas berarti karena kita ingin menghilangkan y berarti kita harus mengalihkan 4x dan 3x agar memiliki koefisien yang sama. Berarti atas dikali 3, yang bawah dikali dengan 4. Berarti 12x ya, 4 kali 3, kemudian plus 5 kali 3 plus 15y sama dengan 36. Sorry, ini 13 ya. Jadi 39. Nah, yang bawah sekarang tetap ini 12 sama 3 kali 4 ditambah 4y sama dengan negatif 16. Kita kurangkan karena sama-sama positif. Berarti 15 dikurangi 4 berarti 11y sama dengan 39 min berarti positif 39 tambah 16 55 sehingga y sama dengan 55 per 11 sama dengan 5. Nah, sehingga untuk soal pertama solusinya adalah min 3,5. Nah, sekarang yang nomor 2. Nah, nomor 2 ini bukan x, y, tapi ada c sama d. Nggak usah bingung, karena ini sama aja, hanya variabelnya diganti dengan istilah c dan d. Nah, di sini untuk yang kedua saya pakai kombinasi ya. Kombinasi, eliminasi, dan substitusi. Nah, pertama kita eliminasikan dulu. Yang mau dieliminasi apa? Kalau kita punya 1/3c plus 1/2d sama dengan 5, bawahnya c min 2/3d sama dengan min 1. Berarti kita coba ingin mengeliminasi c-nya. Nah, berarti tinggal yang bawah dikalikan 1/3, yang atas tetap dikalikan 1. 1 berarti yang atas tetap semua ya. 1/3c plus setengah d sama dengan 5. Yang bawah berarti 1/3c dikurangi min 2/3 kali 1/3. Yang atas 2 kali 1, 2, 3 kali 3 per 9d sama dengan min 1 kali 1/3 berarti min 1/3. Kita kurangkan karena ini sama-sama positif. Sehingga kita punya di sini 1/2d min sama min plus 2/9d sama dengan 5, min sama min jadi plus 1/3. Nah, kita samakan penyebutnya. Ini d-nya di belakang. 2 kali 9, 18. Sehingga 18 bagi 2, 9 ya. Plus 18 bagi 9, 2. Ini 4. Nah, yang sebelahnya
disamakan jadi 15. 15 bagi 5 yang bawahnya kita samakan jadi 3 ya. 3 kali 5, 15 ditambah tetap 1 sehingga yang sebelah kiri jadinya 13/18 D, yang sebelah kanan 16/3. Nah, sehingga D sama dengan apa? D sama dengan 16/3 per 13/18. Artinya apa? Kalau ada pecahan yang dibagi maka kita bisa jadikan kali, tapi dibalik 18/13 sama dengan 3 bagi 3 coret, ini jadi 6, berarti 16 kali 6 96/13. Sudah, ini nggak bisa dibagi lagi. Kita sudah ketemu D, selanjutnya kita tinggal cari nilai C-nya. Maka kita substitusikan. D sama dengan 96/13. Kita punya yang paling mudah persamaan kedua. Kita punya C min 2/3 D sama dengan min 1. Maka C sama dengan min 1 plus 2/3 D. Nah, kita masukkan D-nya. Maka min 1 plus 2/3 kali 96/13. Nah, sama dengan ini 3, kita bagi dengan 3 juga jadi 32. 2 kali 32, maka ini min 1 plus 64/13. Kita samakan penyebutnya jadi 13, ini jadi min 13 plus 64. Maka jadinya 64 min 13, berarti 51/13. Maka inilah C-nya, sehingga solusi berarti C, D ya. Maka C-nya 51/13, D-nya 96/13. Nah, yang terakhir nomor 3, kita punya 2X. Kita buat langsung saja ya di sebelahnya. Kita punya 2X min 3Y. Nah, sekarang atas bawah dikalikan berapa? Kita mau menghilangkan X-nya dulu misalnya. Maka atas tinggal kita kalikan 3, bawah tetap dikalikan 1 ya, tetap. Sehingga nanti jadinya 6X min 9Y sama dengan 15. Yang bawah tetap 6X plus 9Y sama dengan 12. Nah, kita jumlahkan karena ini satunya positif, satunya negatif. Sehingga ini sama ini jadi 0 plus ini sama ini juga jadi 0 sama dengan 27. Nah, ini sama kayak tadi kan? Artinya ini adalah 0X plus 0Y sama dengan 27. Yang artinya tidak memiliki solusi. Nah, seperti itu. Kemudian, sebagai nilai tugas, maka silakan mengerjakan soal tugas 1, dikumpulkannya tanggal 3 Mei, wajib dikumpulkan sebagai syarat untuk ikut UTS, tulis tangan yang rapi, di folio bergaris atau kertas A4, di foto atau scan yang jelas. Kumpulkan di Classroom e-Touch. Tidak mengumpulkan tugas 1, nilai NTS tidak akan mencukupi untuk lulus. Nah, nanti silakan soal ini sudah saya upload di Classroom, kalian bisa tinggal klik linknya saja, seperti itu. Nah, sekian untuk penjelasan materi terakhir kita. Terima kasih, semoga bermanfaat.